DKD 2023 yang beranggotakan saya, Bimo Bagas Rizkiawan dengan NIM 2301400809. Saya Fanya Azahra Imaniar dengan NIM 2301040122. Saya Firdalinda Wijaningrum dengan NIM 2301040082. Saya Putri Nur Aziza dengan NIM 2301040007. Saya Naswarika Putri dengan NIM 2301040026. Saya dan Chelsea Putranda dengan NIM 23010063. Di sini kami akan menanggapi mengenai isu yang berkaitan dengan karakter justice. Kami akan mengambil isu dengan kronologi anak berinisial MA berusia 13 tahun, siswa SMP 1 Ciambar, Sukabumi, Jawa Barat, tewas diduga tenggelam saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada Sabtu tanggal 22 Juli 2023, jasadnya ditemukan di Sungai Cilelei. Kegiatan MPLS selesai pada hari Jumat dan dilanjutkan dengan hiking dan makan bersama. Saat orang tua MA melapor ke sekolah karena anaknya tidak pulang, ditemukan bahwa beberapa siswa telah memisahkan diri dari rombongan dan tidak diketahui oleh para pembinanya. Kepala Kepolisian Resor Sukabumi mengatakan bahwa MPLS yang berisi kegiatan lintas alam itu diikuti oleh 120 siswa. MA ditemukan tenggelam di sungai oleh warga. Keluarga korban yang tidak mendapatkan kepastian dari sekolah berinisiatif mencari sendiri dan menemukan MA telah meninggal di sungai. Ayah korban, Imam, mempertanyakan pengawasan pihak sekolah saat kegiatan MPLS berlangsung. Ayah korban tetap meminta keadilan untuk anaknya. Keluarga meminta pihak kepolisian menyusut kasus ini hingga tuntas. Setelah kejadian tersebut, pihak sekolah mendatangi rumah duka untuk meminta maaf dan mengakui ada kelalaian. Meski keluarga telah memaafkan, mereka tetap menyerahkan proses hukum ke Polres Sukabumi. Untuk menyelidiki penyebab pasti kematian korban, polisi membongkar makam MA dan melakukan otopsi. Proses ini berlangsung selama 2 jam dan telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga. Analisis kritis yang berupa tanggapan, persepsi, dan analisis penulis yang dapat dikaitkan dengan kajian teori atau pendapat tertentu. Dalam konteks kematian siswa SMP di Sukabumi selama MPLS, pendekatan teori keadilan seperti yang dikemukakan oleh John Rawls dapat memberikan pandangan yang relevan. Rawls berpendapat bahwa keadilan sosial harus memastikan bahwa hak dan kepentingan individu dihormati dan dilindungi. Dalam kasus ini, terlihat bahwa hak dan kepentingan siswa untuk keselamatan dan kesejahteraan tidak sepenuhnya dijaga. Sekolah tidak menyediakan sistem pengawasan dan perlindungan yang memadai, sehingga mengabaikan hak-hak siswa untuk keselamatan mereka. Kurangnya koordinasi antara sekolah dan keluarga juga menyoroti ketidakadilan dalam akses informasi dan perlindungan siswa. Dari sudut pandang teori keadilan Rawls, tindakan yang diambil oleh pihak sekolah dan keluarga tidak memenuhi prinsip keadilan. Keadilan sosial membutuhkan perlindungan dan perlakuan yang sama bagi semua individu, terlepas dari latar belakang atau status mereka. Oleh karena itu, dalam konteks ini ada kebutuhan untuk memperbaiki sistem pendidikan dan perlindungan siswa untuk memastikan bahwa keadilan sosial terpenuhi dan hak-hak individu dihormati dengan benar. Kasus tragis tersebut menyoroti kelemahan sistem pendidikan dan pengawasan dalam mengelola acara seperti MPLS dengan memprioritaskan keamanan, kesejahteraan, dan keselamatan siswa. Seperti yang tertera di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai 28J mengenai HAM, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi secara internasional, hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki dan hak untuk berpendapat. Persepsi penulis terkait dengan kasus ini dapat mencakup lebih ketat dalam pelaksanaan kegiatan sekolah serta perlunya peran aktif dari pihak sekolah dalam memastikan keselamatan siswa. Dalam konteks teori pendidikan, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep tanggung jawab sosial institusi pendidikan untuk melindungi kepentingan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Kesimpulan dari kronologi kasus yang kami paparkan bahwa kematian tragis MA selama MPLS di SMPN 1 Ciambar Sukabumi menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial yang diusulkan oleh John Rawls. Rawls mengungkapkan bahwa setiap individu itu memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak untuk keselamatan dan kesejahteraan. Kekurangan dalam sistem pengawasan dan perlindungan menyebabkan sekolah tidak menyediakan sistem pengawasan dan perlindungan yang memadai selama kegiatan MPLS, mengabaikan hak siswa untuk keselamatan mereka.
Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola kegiatan ekstrakurikuler untuk memastikan keamanan siswa. Selanjutnya, kurangnya koordinasi antara sekolah dan keluarga, di mana ketidakadilan dalam akses informasi dan perlindungan siswa juga terlihat dari kurangnya koordinasi antara sekolah dan keluarga. Perbaikan dalam komunikasi dan koordinasi dapat membantu memastikan bahwa hak-hak individu dipenuhi dengan lebih baik. Selanjutnya, perlunya peningkatan tanggung jawab sosial sekolah, di mana dalam konteks teori pendidikan, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab sosial untuk melindungi kepentingan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Hal ini memerlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem pendidikan dan pengawasan. Kemudian rekomendasi. Yang pertama, penguatan sistem pengawasan dan perlindungan. Sekolah harus meningkatkan sistem pengawasan dan perlindungan selama kegiatan ekstrakurikuler seperti MPLS. Ini termasuk memastikan bahwa semua siswa terpantau dan tidak ada yang tersisihkan dari rombongan. Yang kedua, peningkatan koordinasi antara sekolah dan keluarga. Komunikasi yang lebih baik antara sekolah dan keluarga akan membantu memastikan bahwa informasi terkait kegiatan sekolah disampaikan dengan tepat waktu kepada orang tua. Yang ketiga, pelatihan dan kesadaran akan tanggung jawab. Pendidik dan staf sekolah perlu dilatih dan disadarkan akan tanggung jawab mereka terhadap keselamatan siswa di luar kelas. Yang keempat, penerapan prinsip keadilan sosial. Perlunya menerapkan prinsip keadilan sosial dalam tata kelola pendidikan untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan diprioritaskan. Dengan mengimplementasikan sasaran-sasaran ini, sekolah dapat memastikan bahwa tragedi serupa tidak terulang di masa depan dan bahwa keadilan sosial serta keselamatan siswa menjadi fokus utama dalam setiap kegiatan pendidikan. Itu yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.